Tes. Tes dulu ya. Tes dulu. Tes. Baiklah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibul. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pada pagi hari yang cerah ini kita semua masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baiklah Bapak Ibu hadirin semuanya, hari ini kita ada komunitas belajar rencana tindak lanjut yang ada di sekolah kita ya, yang mana di sekolah kita ini mengadakan di sekolah kita UPT SDN 1 Bencana Kecamatan Lemangku Kabupaten Waikanan. Di setiap sekolah pasti ada yang namanya rencana ya, RTL, jadi rencana tidak lanjut komunitas belajar di sekolah. Nah, di sekolah kita ini Bapak Ibu, di setiap tahun kita sudah sering melakukan kegiatan rencana tidak lanjut ini ya. Nah, semester yang tahun lalu kita sudah merencanakan rencana tindak lanjut ini mengenai pertandingan bola pakai sarung antar kelas ya. Nah, kemudian di tahun sekarang ini, tahun 2024 ini, kita sudah melaksanakan semesteran, yang mana di setiap semesteran ini kita mau melaksanakan kembali kegiatan ini, yang mana kegiatan ini sama tapi beda cabang olahraganya. Nah, hari yang tahun ini cabang olahraganya bola voli ya. Kalau tahun kemarin sepak bola pakai sarung. Nah, kalau pertandingan bola voli antara kelas tingkat sekolah dasar tahun ini itu dimodifikasi permainannya dan tidak menggunakan pakai sarung. Kemudian tujuan dari program ini Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi, yang mana peserta didik ini mempunyai kompetensi di bidang olahraga. Salah satunya yang mana anak-anak mempunyai bakat, minat untuk mengikuti kegiatan olahraga bola voli ini. Kemudian selain itu juga dapat mengembangkan keterampilan peserta didik di tingkat sekolah dasar ya. Keterampilannya banyak sekali Bapak Ibu mengenai di dalam permainan bola voli ini. Yang pertama, anak-anak harus dapat menguasai passing ya. Passing, servis, dan smash atau pukulan keras atau pertahanan atau blocking ya. Kemudian anak-anak ini selain itu juga dapat meningkatkan kebugaran fisik ya. Selain kebugaran fisik, anak-anak juga dapat meningkatkan kesehatan melalui aktivitas olahraga yang aktif. Kemudian penting sekali anak-anak ini ada berkolaborasi antar temannya, yang mana dapat meningkatkan kerjasama dalam meningkatkan berkomunikasi yang efektif ketika anak-anak melakukan sebuah pertandingan di lapangan ya. Kemudian selain itu juga dapat mendorong memahami keberhasilan suatu tim untuk meningkatkan gaya hidup yang sehat. Jadi anak-anak ini selain mempunyai bakat dan minat, mereka dapat juga diterapkan di kehidupan sehari-hari, di kehidupan yang nyata. Inilah tujuan program kita Bapak Ibu. Jadi terutama untuk anak-anak yang tidak mempunyai minat bakat di bidang olahraga,
nanti dengan ada program ini, program tahunan rutin kita ini, anak-anak yang awalnya tidak mempunyai bakat dalam bidang olahraga, mudah-mudahan mereka yang awalnya kurang aktif, kurang berpartisipasi, mudah-mudahan anak-anaknya dapat termotivasi. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi tujuan pengembangan keterampilan fisik ini capaiannya peserta dapat melakukan servis, dapat menguasai servis bawah, servis atas, kemudian passing bawah dan smash. Kemudian untuk pembentukan latihan rutin. Nah, latihan rutinnya ini kita bentuk memang setiap minggunya kita adakan latihan 2 kali dalam seminggu untuk meningkatkan keterampilan individu peserta didik dalam meningkatkan aspek-aspek dalam permainan bola voli ya. Kemudian tujuannya untuk pembentukan semangat dalam kompetisi yang sehat ya. Ya, capaiannya tadi penting, memang kompetisi ini selain menjaga sportivitas dan juga dapat membangun nilai-nilai fair play dan etika dalam berolahraga ya. Kemudian selain itu juga anak-anak peserta didik ini dapat menghormati antar temannya dan wasit dan pembina dan gurunya dalam tujuan dan langkah-langkah ini yang kita harapkan. Kemudian selain ini juga nanti dengan adanya ini anak-anak dapat mempromosikan kolaborasi dalam kerja timnya. Selain itu juga penting sekali dalam membangun berkomunikasi dan bekerja sama sebagai tim yang baik untuk dalam suatu pertandingannya ya. Kemudian tujuan ini untuk meningkatkan gaya hidup yang sehat yang pastinya olahraga ini ya. Selain itu juga Bapak Ibu, di sini saya selaku guru mata pelajaran PJOK atau guru olahraga memang selalu berkolaborasi dengan ibu-ibu, bapak-bapak wali kelas ya. Ini sudah otomatis pasti terlibat wali kelas ini. Kemudian nanti Bapak Ibu dapat mensosialisasikan kepada wali murid, orang tua siswa, yang mana tujuannya supaya orang tua wali murid ini paham dan mengetahui apa kegiatan yang kita lakukan di sekolah kita ini. Karena sangat penting olahraga sekarang ini di sekolah dasar, bukan cuma di sekolah dasar, dari PAUD, TK itu sudah dicanangkan sangatlah penting untuk kehidupan anak-anak ya. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunikasi belajar, pengembangan program latihan. Nah, latihan ini rutin setiap kita lakukan di setiap sore dalam seminggu kita laksanakan 2 kali. Gunanya untuk meningkatkan keterampilan teknis, kekuatan fisik untuk kerjasama tim. Kemudian pembentukan tim, sesi seleksi untuk membentuk tim bola voli yang heterogen untuk memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berpartisipasi dalam mengembangkan permainan bola voli. Kemudian rencana kompetisinya nanti anak-anak ini di setiap kelas untuk dapat mengirim jumlah timnya 6 pemain ya, sistem kompetisinya. Jadi dari kelas 6, 5, 4 dari kelas 3. Nah, nanti pertandingan akan kita laksanakan di tanggal 20 Januari 2025 ya. Jadi selesai pembagian kelas nanti kita akan melaksanakan pertandingan ini. Nah, tempat pelaksanaannya tentunya kita lakukan di lapangan UPT SD 1 Negeri Sumbu Kencana. Pertandingannya peraturannya tetap menggunakan peraturan PBFC, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Tetapi peraturan ini nanti kita modifikasi dari segi
ukuran lapangan dan tinggi netnya, karena ini yang dilakukannya untuk sekolah tingkat sekolah dasar ya. Aset yang dimiliki di sekolah SDN 1 Bukit Kencana ini tentunya kita memiliki sarana lapangan, kemudian bola, kemudian sarana lainnya. Alhamdulillah di aset yang kita miliki ini di sekolah kita ini sudah lumayan baik. Jadi kita dapat melaksanakan kegiatan pertandingan antar kelas bola voli untuk di jenjang sekolah dasar. Kemudian rencana evaluasi yang pasti observasi langsung, melibatkan pengamatan langsung keterampilan teknis dan teknis selama pertandingan untuk menilai ya. Permainan buat laporan nanti di sini Bapak Ibu wali kelas dapat mengamati pertandingan anak-anak ketika di dalam kelas di lapangan nanti. Jadi nanti Bapak Ibu membuat bentuk rencana untuk menilai para pemain antar kelas ini ya. Jadi selanjutnya dapat kita wawancarai dengan pemain dan pelatih. Jadi nanti pemain ini anak-anak yang sudah melaksanakan pertandingan nanti Bapak Ibu wawancarai satu persatu, gunanya untuk mensosialisasikan pertandingan bola voli olahraga ini untuk ke teman-teman sekolah yang lainnya, khususnya untuk di sekolah tingkat sekolah dasar ya. Kemudian tantangan yang kita hadapi di dalam permainan bola voli ini di tingkat sekolah dasar, seringkali kita diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Oleh karena itu kita memadukan pertandingan dengan tugas akademis atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya bisa menjadi tantangannya ya. Solusinya kita mengatur dan menyelenggarakan pertandingan di tingkat sekolah dasar dapat melibatkan koordinasi yang baik dengan komunitas belajar sekolah. Perencanaan yang efektif diperlukan untuk memastikan kelancaran acara ya. Kemudian itu tadi Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan untuk mengenai komunitas belajar yang ada di sekolah kita ini, mengenai rencana tindak lanjut untuk kedepannya, karena ini pasti kita lakukan ya, karena di setiap tahun itu pasti, karena guna untuk meningkatkan prestasi anak-anak yang ada di sekolah kita ini. Apa? Tadi ada yang bertanya? Ibu-ibu lainnya? Apa mengenai skema teknisnya nanti gimana mengenai pertandingan antara kelas ini gitu? Apa teknisnya gimana kira-kira itu? Itu diwajibkan nggak Pak? Setiap kelas itu untuk mengirim kandidatnya, kan itu lomba kelas. Ya. Kalau itu wajib Bu. Jadi nanti yang di kelas 4B misalnya ada anak-anak laki-lakinya 12. Jadi kan pemainnya kan 6 orang. Nah, jadi dari 12 itu dipilih, direkrut, diseleksi mana yang terbaik, mana yang bagus. Nah, yang 6 nanti dimainkan, sisanya nanti untuk melihat untuk jadi supporternya lah ya, atau nanti untuk memperhatikan temannya ketika bertanding. Mudah-mudahan yang awalnya tidak mempunyai minat olahraga di bidang bola voli, mudah-mudahan nanti anaknya dapat termotivasi gitu ya. Gitu. Ada lagi nggak Bu yang mau ditanyakan? Oke, paham ya Bapak Ibu ya yang saya jelaskan. Jadi nanti mohon dukungannya, mudah-mudahan acara ini diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Oke, cukup sekian dari saya mengenai penjelasan rencana tindak lanjut komunitas belajar di sekolah kita. Tentunya mudah-mudahan
untuk kedepannya sekolah UPT SD Sabun Bukit ini lebih baik lagi, lebih maju lagi gitu ya. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.